Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, adik-adik kami semua, pecinta SBMPN 2020. Oke, tinggal beberapa hari lagi ini akan selesai. Tinggal 1 hari lagi ya. Jadi tanggal 25 Juni. Ingat adik-adik, penutupan pendaftaran SBMPN. Oke, silakan dicek kembali. Nah, bagi yang belum, ya perhatikan apa-apa yang perlu, dan sebagian memang masih ada yang bingung ya. Ada yang bingung. Oke, nah kita akan coba ulas secara detail di video kali ini. Check it out. Chill Music Studio. Hello guys, hello everyone. Welcome back to Ruang Para Bintang. Don't forget to like, comment, subscribe below. Keep on watching. Nah, sekarang kita masuk ke intinya ya. Nah, oke, adik-adik kami semua, mungkin adik-adik lagi berpikir sesuatu yang sangat mungkin mengganggu pikiran adik-adik gitu ya. Yang saat ini belum memfinalisasi, segera finalisasikan adik-adik, jangan sampai misalnya terlambat. Atau masih ada juga yang menghitung rata-rata nih ya. Saya rasa nggak lagi ya, semua sudah hampir di batas penentuan. Mungkin ada sebagian tadi masih bertanya di WA, menanyakan masalah slip gaji, mungkin kalau misalnya seorang petani dan segala macam. Kemudian ada juga yang masih bingung dalam menentukan rankingnya. Nah, apakah ranking dibuat atau enggak, menentukan apa enggak. Nah, itu tergantung daripada panitia. Nah, jadi memang masalah itu kita harus pahami. Ketika misalnya tidak kita isi, apakah itu tidak masalah, apakah itu masalah atau tidak sama sekali, terserah kepada panitia. Nantinya kalau memang sempat uruskan ke sekolah, kalau enggak ya according to you lah gitu ya. Jadi boleh ditambahkan juga, tapi jangan lupa ditulis gitu kan. Nah, itu hanya saran aja yang mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan enggak gitu. Nah, oke. Nah, jadi buat adik-adik ya kan, nanti sesudah dari finalisasi mungkin ada beberapa politeknik yang mengirimkan, atau bukan mengirimkan, tapi mengharuskan adik-adik untuk mengirim berkas gitu. Nah, memang di sebelumnya sih di juknisnya dinyatakan harus kirim berkas gitu kan. Nah, tetapi dengan berbagai informasi lagi kemudian seketika sudah difinalisasi, ada sebagian poltekkes yang tidak menyuruh dikirimkan. Nah, ada juga yang menyuruh kirimkan, ya kan, menyuruh mengirimkan setelah finalisasi dan sebelum finalisasi, ya kan. Bukan sebelum finalisasi, sesudah keluar pengumuman. Nah, misalnya contohnya untuk yang ada di sini, ya kan, kalau dikirim sebelum pengumuman itu misalnya Politeknik Negeri Bali, Manado, Lok Sumawi, Kupang, Pertanian Negeri Samarinda, kemudian Media Kreatif gitu. Jadi ada banyak. Ada juga misalnya yang harus mengirimkan setelah pengumuman. Contohnya misalnya Politeknik Negeri Bandung, ya kan, Manufakturing Negeri Bandung, Politeknik Negeri Bandung, Semarang, Sriwijaya, Lampung, Pontianak. Jadi ada banyak sebenarnya ini. Nah, jadi politeknik ini menyarankan adik-adik untuk cek ulang kembali gitu ya. Artinya yang mengambil pilihan di situ silakan dilihat yang mana yang harus mengirimkan berkas. Nah, apa-apa saja berkas yang adik-adik kirim, mungkin di situ tidak dilampirkan, ya kan, berkas-berkas apa saja. Nah, kalau misalnya kita lihat di situ berkas yang dikirimkan itu, ingat, hanya ke alamat daripada politeknik pertama. Nah, ke alamat daripada politeknik yang pilihan pertama kita ya, sesuai akun SBMPN kita. Nah, jadi nanti ingat, kita harus mengirimkannya ke politeknik pilihan yang kita buat di pertama. Apakah itu misalnya setelah finalisasi atau setelah pengumuman. Nah, intinya kita harus mengirimkan ke poltekkes
yang politeknik bukan, ke politeknik yang pilihan kita pertama. Oke. Nah, di sini ya kan, apa saja berkas yang mau kita kirimkan. Yang pertama jelas ya adik-adik, rapot gitu. Yang pertama rapot ya, rapot asli ya kan, rapot asli ya, fotokopinya ya, dan rapot asli adik-adik langsung dikirimkan gitu. Jadi kalau misalnya adik mau mengirimkan rapot asli adik, misalnya nanti hilang, nggak mungkin kan, dari mana lagi, berarti fotokopinya. Nah kalau bisa adik-adik legalisir gitu ya, supaya apa, supaya lebih sah gitu. Jadi kalau misalnya dilegalisir nggak ada ruginya kalau misalnya adik-adik legalisir, karena ketika misalnya rapot kita legalisir berarti dia sah gitu. Nah kemudian di rapot kita itu harus lengkap semuanya, nilai pengetahuan, nilai keterampilan gitu ya, baru kemudian harus terang gitu, harus jelas, jadi sesuai dengan apa yang kamu upload. Nah kemudian apa lagi, mungkin kartu daripada peserta yang sudah kamu download ya kan, itu juga harus dilampirkan. Kemudian lagi kalau ada misalnya berkas-berkas yang lain, secara inti ya slip gaji orang tua itu juga harus dilampirkan. Kemudian kalau ada surat keterangan tidak mampu juga dilampirkan. Kemudian juga kalau ada misalnya kamu dari KIP juga dilampirkan. Kemudian kalau misalnya kamu punya prestasi, lampirkan prestasinya ada berapa. Kalau 3 lampirkan juga ya. Jadi itu harus lampirkan semuanya. Jadi banyak yang memang harus kamu lampirkan dalam berkas yang kamu buat. Intinya semuanya dilengkapi, apalagi yang paling penting sesuai dengan apa yang kamu upload. Jadi sekarang adik-adik lengkapi berkasnya, kemudian kirimkan. Nah batas waktunya sudah ditentukan oleh panitia politeknik. Jadi silakan dicek di SBMPTN Politeknik Oraidi ya. Jadi silakan dicek di sana supaya adik-adik jangan ketinggalan informasi. Kemudian boleh dicek lagi di Politeknik pilihan pertama adik-adik informasinya. Kalau misalnya adik pilih 2, berarti cek di kedua politeknik tersebut. Karena apa, informasi itu bisa aja dari lokal, bisa juga dari pusat. Jadi kita harus sigap gitu, harus jeli menyiapkan berkas-berkas yang tadi. Intinya berkas-berkas yang paling penting kartu peserta, kemudian fotokopi rapot itu, kemudian sertifikatnya juga, kemudian slip gaji orang tua, kemudian kalau ada misalnya keterangan tidak mampu ya kan, kalau ada misalnya menggunakan kartu KIP silakan. Jadi itu harus dilengkapi, itu yang paling penting. Oke. Nah jadi demikian informasi buat adik-adik. Nah boleh nanti dicek di website kita di www.ruangparabintang.com. Siapkan semuanya untuk pengiriman berkas-berkasnya. Semoga sukses buat adik-adik kami semua. Terima kasih. Salam para bintang.